Salam setengah merdeka. Selamat sore kawan-kawan. Ini kebetulan sore hari. Hari ini saya kedatangan sekitar 40 kawan-kawan dari berbagai profesi, mulai dari UMKM, mulai dari pengangguran, pemulung, pengusaha kopi, security, ada dari security ya. Jadi keluhannya hampir sama, persoalan bagaimana meningkatkan kapasitas hidup, kelayakan hidup. Hampir-hampir bagi orang yang tidak tahu kehidupan rakyat, ya ini menganggap semuanya masih baik-baik saja. Ya boleh, kalau bicara soal orang kelaparan mungkin ya Anda nggak bisa melihat orang sekarang ini pada kelaparan atau apa, nggak mungkin nggak tahu. Tapi realitasnya di satu provinsi ini masih ada sekitar 17% yang masih terkena stunting. Bayi-bayi yang berusia 0 sampai 1 sampai 5 tahun itu di daerah ini masih 17%. Nah, hari ini kita coba soroti mengenai bagaimana dan apa yang seharusnya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kesadaran penuh. Yang pertama, menyangkut soal kehidupan ekonomi. Tidak semudah orang menyangka bahwa ketika ada tambang nikel yang mendapatkan keuntungan besar misalnya, atau investor masuk dari luar negeri sekian triliun, lalu tiba-tiba rakyat bisa menjadi sejahtera. Enggak. Atau Anda bangun tol dengan puluhan ribu kilometer lalu rakyat itu punya dampak. Enggak. Mungkin cara analisa ekonomi mungkin itu akan berdampak, tapi kan dengan sistem yang sekarang itu tidak memungkinkan untuk rakyat itu menikmati. Yang pasti rakyat sedang dilanda pada kondisi yang ya kalau mau mundur ya mundur, kalau mau stuck ya kondisinya stuck. Kesulitan mencari pekerjaan, kesulitan menumbuhkan usahanya, kesulitan menambah kapasitas dan sebagainya. Jadi apa yang seharusnya kita lakukan? Satu-satunya jalan dari ide saya, dan itu sudah saya katakan sekitar 3-4 tahun yang lalu, hentikan rezim ini. Hanya itu. Kita mau ulas satu persatu, ayo. Misalnya secara makro, saya kebetulan lagi capek hari ini, lelah, saya harus bekerja. Banyak pertanyaan yang saya jawab dari teman-teman dengan ya dalihnya mereka nggak tahu ke sini. Saya orang biasa dan hanya punya semangat saja. Yang membedakan saya dengan orang lain, orang masih mikirin pemerintah, saya sebenarnya udah ogah dengan pemerintah. Yang pertama misalnya kita mau sebut aja dari awal 8 tahun yang lalu. Orang koar-koar pemerintah dengan sekian banyak biaya booster dan sebagainya yang disebut revolusi mental. Mentalis opo sing perlu harus dirubah. Revolusi mental itu mana kabarnya? Endingnya di mana? Apa gitu loh. Kalau itu hanya menjadi jargon, lalu hanya untuk membohongi konstituen, kok ya kebangetan, 8 tahun memimpin, Anda masih aja mau berbohong. Itu dari sisi yang paling luhur, bicara soal mental, soal pendidikan, soal moralitas. Apa yang kita mau harapkan? Hentikan rezim ini, itu jalan akhir yang bagi saya udah nggak bisa ditawar-tawar. Ini bukan soal kup, bukan soal makar, bukan soal bukan soal politik.
Saya hanya punya pesan, sekedar sederhana cara berpikirnya. Menghentikan rezim ini itu dari hal yang paling kecil, dari sisi moralitas saja kita minta pertanggungjawaban lah apa yang dikatakan dulu. Kita udahlah teman-teman lah, Rocky Gerung dan sebagainya lah yang bahas mengenai detail-detailnya. Tapi saya sudah lama tidak memiliki kapasitas itu, ya sederhana cara berpikir saya. Pertama adalah pertanggungjawaban mengenai jargon revolusi mental. Korupsi masih terjadi, KPK digembosi, mentalitas pemborosan di dalam pemerintahan masih terjadi, mentalitas pendidiknya ya masih begitu-begitu saja, mentalitas dalam mengorganisasi sebuah sistem kenegaraan ya begitu, sistem hukum ya tidak berubah. Mental apa yang Anda miliki lalu Anda tawar-tawarkan untuk membuat revolusi? Revolusi itu opo? Pada dasarnya itu revolusi itu kan mengubah kondisi yang sudah karut-marut menjadi logika paling sederhana bagi rakyat seperti saya ya menjadi baik gitu kan. Oke, itu dari sisi itu. Dari sisi lingkungan hidup misalnya, ya banyak orang mengatakan jalan tol, bikin bandara semuanya itu, ya itu kan semuanya merusak lingkungan. Kalau negeri ini mau menyelamatkan anak cucu ya pertama adalah lingkungannya harus dikejar gitu. Lingkungan hidup, penggunaan barang-barang plastik, penggunaan barang-barang yang merusak lingkungan itu harus dikurangi. Apalagi Anda mau keluar-keluar misalnya soal tambang nikel yang menghasilkan puluhan triliun untuk negara. Ya ngapain kalau Anda menghasilkan puluhan triliun masih sibuk mengutang gitu. Emang apa? Buat kami apa? Buat rakyat-rakyat kami yang susah payah mencari beras 1 kilo 2 kilo aja kesulitan kok. Anda mau ngomong triliunan itu. Terus dari sebagian orang malah pikirin nggak usah bikin negara. Ya itu tujuannya kekuasaan ya, kita nggak mikirin mereka lalu dengan seenaknya mereka mengambil keuntungan sendiri. Jadi jangan berpikir rakyat itu suruh diem. Justru diem itu yang membuat kami stunting. Justru diem lah membuat pendidikan kami tidak tercapai gitu loh. Buku masih dilarang, pendidikan yang terbatas, ada pembedaan antara hak pendidikan dasar itu ada pembedaan. Dari orang yang nggak punya duit ya sekolah di negeri, orang yang punya duit banyak ya sekolahnya luar biasa di sekolah-sekolah swasta dengan fasilitas yang luar biasa. Apakah itu hak? Ya hak, tapi sebagai bangsa seharusnya nggak begitu. Oke. Yang ketiga, mengenai prioritas misalnya. Masih ada satu bayi di negeri ini yang stunting. Itu ya berarti Anda nggak boleh bicara ibu kota baru. Anda nggak bicara lagi soal investasi asing. Selamatkan bayi itu. Kalau Anda memahami soal kebangsaan, Anda memahami soal kenegaraan, satu bayi mati karena ibunya kekurangan gizi atau penanganan yang buruk dari sisi kesehatan ya udah jangan bicara yang lain dulu. Bicaranya itu menyelamatkan nyawa, menyelamatkan bangsa, menyelamatkan anak bangsa itu yang utama. Jadi ya hentikan omong kosong, hentikan rezim. Rezim ini udah terlalu selain korup banyak berbohong. Bisa dibayangkan kebohongan satu, kebohongan yang lain itu akan ditiru oleh anak-anak kita. Anda boleh mengatakan, itu ngomong itu jangan terlalu berlebihan. Ya memang berlebihan. Anak-anak itu kan mencontoh orang tuanya. Orang tuanya intinya apa? Yang itu yang di atas yang sering muncul di YouTube, di TV, di koran dan sebagainya. Itu kan orang-orang tua yang dicontoh oleh anak-anak. Terus Anda mengatakan bahwa wah itu nggak ada hubungannya dengan kami loh. Gimana kamu dibayar, kamu digaji, kamu dipilih dengan ratusan triliun pembiayaan setiap hari, setiap bulan. Belum biaya pemilu, belum biaya darah yang harus dikeluarkan oleh petugas KPPS. Lalu Anda mengatakan bahwa sekarang kok mengatakan rakyat nggak boleh mikirin itu. Sudah manut aja apa yang dilakukan. Ya nggak boleh begitu. Negeri ini diusung, yang utama adalah rakyat. Bukan pejabat atau bukan politik atau bukan. Soko gurunya itu ya rakyat. Kemerdekaan itu untuk membangun sebuah
bangsa yang merdeka, bebas berkreasi, bebas mendapatkan mengatakan pendapatnya, bebas mendapatkan kehidupan yang layak. Ya, seharusnya itu. Ya, ini ide yang paling goblok dari orang seperti saya itu ya, hentikan. Kalau sudah tidak layak ya hentikan. Gimana caranya? Ya nggak tahu. Caranya ya saya kan tidak mau mendengar yang begitu-begitu. Yang bohong-bohong itu nggak mau dengar saya. Yang ngomong kosong, yang katanya cebong dibayar dan sebagainya itu negeri ini loh, indeks pendidikan rendah turun, indeks demokrasi rendah, indeks korupsi naik, carut-marut politik, carut-marut hukum itu masih hancur. Belum lagi masalah toleransi misalnya, belum perpecahan antara pandangan politik, belum lagi kawan-kawan dari FPI yang masih terkapar kasusnya, kasus KM 52. Kita harus seperti apa? Meneteskan air mata nggak cukup, bro. Bakar diri di depan istana. Emang dia bisa melihat bahwa rakyat ini sudah terbakar kepalanya mereka semua. Kita sebagian orang dininak bubukkan. Mungkin Anda yang tidak setuju dengan saya itu, ya mungkin sedang ninak bubuk atau mungkin sudah diracuni oleh semangat seolah-olah jalan tol itu menjadi sokok guru Anda, sokok guru kehidupan Anda. Enggak. Kehidupan kita itu disokong oleh petani. Petani sekarang lagi tengkurap, pupuknya mahal nggak kebeli, bibitnya mahal nggak kebeli, harga disparitas antara penjualan dan hasil taninya juga terlalu jauh. Nah, yang keempat misalnya, saya menyebutnya ini hal yang lucu. Tahun 70-an, aktivis mahasiswa, aktivis yang intelektual itulah menolak namanya investasi asing. Dan sekarang kok malah berbangga dengan investasi asing. Ini kan hal yang lucu sebenarnya, tapi bukan lelucon tapi lucu, nggak layak. Investasi asing itu buat apa? Ya ceritain dong, buat rakyat. Bisa mengurangi jumlah pengangguran. Emang investasi asing yang mana? Itu kan perlu dipertanyakan. Emang ada orang sini yang kerja di perusahaan asing, di investasi asing kan enggak. Jadi ya boleh. Itu jargon-jargonnya seolah-olah investasi besar, nanti investor asing diundang. Itu malah membunuh UMKM. UMKM itu dengan ratusan triliun hasilnya mana? Efektif tidak? Itu dulu dihitung, nggak usah ngomong jauh-jauh soal investasi asing. Yang kita bahas itu yang urgenitas soal anggaran yang dimanfaatkan secara maksimal, dikelola secara maksimal, tidak korup. Itu aja dulu. Gunakan apa yang ada itu dengan kebaikan-kebaikan, tanpa korup, tanpa. Anda sebagai pemimpin paling atas ya harus memberikan kebaikan dong. Itu yang ketiga, keempat ya soal investasi asing. Kelima misalnya, tengah etika politik misalnya. Masuk. Ya memang kalau ngomong hak ya hak. Tapi mau gimana? Mau saudara, mau apa, yang teman-teman jadi di pemerintahan semua. Iki ngurus negara apa ngurus ketoprak gitu kan. Jadi apa yang mau diteruskan? Ya dihentikan. Etika-etika politik yang tidak benar kan dihentikan. Anaknya, cucune apa mana nanti, saudaranya, menantunya, saudara kandung, saudara luar menjadi faktor penentu kebijakan nantinya semua. Terus negeri ini mau negeri ini sopo? Negeri ini mbahmu. Kan nggak begitu. Kita harusnya mengajari banyak orang untuk bergelut secara politik maupun secara demokrasi itu dengan cara fair. Bukan dengan cara-cara yang nepotis. Ya. Menterinya pengusaha kabeh. Ya mikirin usahanya sendiri daripada mikirin rakyat. Yang kasihan itu kan kayak menteri-menteri yang terpinggirkan kayak Teten Mas Duki, Menteri Koperasi, tapi koperasinya dipecah belah gitu kan.
atau Menteri UMKM yang UMKM-nya juga 70 juta UMKM masih terkapar. Sekarang ngomong investasi asing, bangkitkan kembali ekonomi rakyat. Itu ya mau gimana? Saya mampu berteriak, terserah mau diterima syukur, enggak ya sudah, enggak apa-apa, enggak penting. Bagi saya kebebasan itu adalah otentik. Kebebasan berpendapat itu otentik dari hak yang paling dasar dari tiap manusia. Kita hanya mengatakan bahwa negeri entah berantah yang namanya si negeri Wakanda itu sedang dilanda banyak orang miskin baru, banyak orang menganggur, banyak orang tidak mendapatkan pekerjaan. Artinya apa? Ya, dari kewajiban-kewajiban secara struktural mengenai kecerdasan bangsa, mengenai kehidupan yang layak, mengenai fakir miskin, ya itu harus dipenuhi. Nggak usah ngomong jauh-jauh lah, ngomong investasi asing, Elon Musk lah. Elon Musk perusahaannya mau bangkrut. mau mikir-mikirin Elon Musk segala mau dibawa ke Indonesia. Masih banyak itu Sugiman-Sugimin yang ganteng-ganteng yang punya potensi daripada Elon Musk. Ini kan masalahnya telinga ini kan nggak mau mendengar. Mulut ini kan yang dibicarakan hanya kebohongan. Terus sekarang anak-anak suruh sekolah, suruh mendengarkan pemimpin kita yang selalu berbohong. Ya enggak lah. Ya jangan, anak kita harus kita selamatkan untuk kita perdengarkan kebaikan, kita perdengarkan hal-hal yang tidak berbau kemunafikan, tidak berbau yang aneh-aneh, yang bicara soal tambang yang merusak ibu kota, yang merusak hutan, tentang masa depan yang merusak pantai, masa depan yang merusak mangrove. Ya jangan dong, kita ajarkan mereka menanam, kita ajarkan mereka untuk membangun pertanian yang bagus. Jadi kita harusnya kembali bersana, kita kembali menjadi petani, kita kembali menjadi tanah gitu loh. Bergelut dengan lumpur gitu. Kita kembali menjadi cinta kasih, kita menjadi orang bumi gitu. Ya gimana nanti bersaing dengan luar negeri? Ya kita akan bersaing kalau kita mampu kuat di dalam negeri ini. Tempe aja masih sibuk import kok. Anda mau ngomong investasi nikel, nikel jelas merusak kok. Itu teman-teman yang menjadi nelayan udah terpinggirkan karena apa? Kapal-kapal tongkang itu udah merusak. Belum lagi kerusuhan masalah antar pekerja di Morowali, belum lagi masalah Papua yang masih belum selesai, kekerasan, korbannya mulai polisi, tentara sipil dan warga Papua sendiri. Mau dibangga-banggain di mana? Keberhasilannya di mana? Ya kadang-kadang kita tuh berpikir cermat gitu loh. Cara sederhana bagi saya adalah kita tetap bersuara dan meyakini bahwa yang baik kita pakai, yang buruk jangan diperdengarkan. Jadi apa? Yang buruk ya dihentikan. Yang nggak benar, yang berbohong ya dihentikan. Kita semua orang punya salah, tapi bukan berarti salah diulang-ulang gitu loh. Itu kan cara sederhana. Saya hijak bisa membayangkan misalnya. Dulu kawan-kawan saya itu orang-orang baik yang punya revolusi, cara-cara berevolusi, cara-cara otentik mengatakan soal kejujuran. Nah sekarang teman-teman saya itu jadi begundal-begundal di sekitar istana gitu loh. Yang nggak ngerti antara salah benar, yang nggak ngerti perpu itu otoriter, yang nggak ngerti lagi soal buruan. Mereka udah nggak ngerti itu soal demokrasi itu apa, nggak ngerti. Orang seperti saya akan dicaci maki oleh mereka karena dianggap apa? Dianggap ya ganggu aja siapa sih gitu. Tapi bayangkan ini ada satu kawan saya yang dulu ketua KPU, ya kawan sih bukan kawan tapi ya saya minta dia untuk mundur ketika satu orang anggota KPPS yang meninggal dan dia sampai sekarang masih berlenggang ria di KPU. Padahal itu kegagalan besar dari sebuah demokrasi lalu membuat orang mati itu salah itu. Harusnya selain minta maaf ya mundur. Coba etika semacam itulah yang harus dibangun. Tentang di awal kita bicara revolusi mental. Sopo pemahaman revolusi mental. Hari ini banyak keluhan mulai dari anaknya yang nggak bisa beli seragam. Ada yang security yang gajinya malah dipotong. Ada pariwisata yang sekarang masih terkapar.
ada orang yang tanahnya dibohongi masalah surat menyurat, suratnya double, ya macam-macam. Nah, ini kan persoalan-persoalan yang real yang kita hadapi tiap hari. Nggak usah lah ngomong investasi, pertambangan nikel, ibu kota. Aduh, kejauhan bos. Bicara yang real-real aja lah. Ayo bangun rakyat ini maju, punya gizi yang bagus, pendidikan yang layak, dengan sukacita, bahagia, menanam pohon, bertani dengan baik. Sama-sama kita berbisnis dengan layak. Mulai kurangi, ya pemimpin harus memberi contoh misalnya. Kurangi penggunaan produk asing. Kayak gitu-gitu. Udah kehilangan semangat itu ya kayaknya bos. Ayo dong. Ini kan negeri ini kan, negeri Wakanda ini kan milik kita. Untuk anak cucu kita. Mosok dirusak seperti itu. Ini curhat-curhatan nih. Ya oke, gitu dulu. Yang namanya curhat ya bebas toh. Jadi ya sing mimpin-mimpin yang dapat uang gaji, yang dapat kucuran dari istana itu ya mbok ya malu itu loh. Itu saya sudah punya catatannya itu. Aktivis yang kotor-kotor itu saya punya catatan, nanti kan ditulis saja itu. Nah, catatan tentang hentikan rezim ini juga layak untuk kita pertimbangkan untuk menjadi perdebatkan. Hentikan rezim ini. Nah, bukan satu orang dong, banyak dong berarti. Oke, gitu dulu. Mari ngopi sehat. Ngopi milik petani lokal. Mulailah ngopi kopinya petani lokal. Pilihlah kopi yang petik merah, di roasting yang tidak gosong. Minum dengan suhu di bawah titik didih. Dengan begitu indeks kesehatan kita moga-moga makin tinggi karena kopi itu manfaatnya tinggi. Cara-cara sederhana itu mau diucapkan bos. Anda dibayar untuk berkampanye, bukan kampanye soal kebohongan. Bukan kampanye dibantu buser-buser yang digaji receh-receh itu. Ayo, kita tuh format bangsa ini menjadi format bangsa yang jujur. Yang punya etika politik. Gitu loh. Mosok rek. Tidak diomongi ngono. Wong Solo kan pinter. Halo salam kawan-kawan dari Solo. Selamat berjuang. Ingatkan dong kalau tetanggamu salah ya diingatkan. Gitu aja sih caranya. Oke, salam setengah merdeka. Kita semoga benar-benar merdeka. Terima kasih dan salam sehat.